Kalau kita menanam keburukan juga kita akan mendapatkan hasil keburukan. Ya. Bagaimana Pujangga mengatakan, ya, dunia adalah panggung sandiwara. Ya memang benar begitu, dunia adalah panggung sandiwara. Ya, sandiwara yang kita torehkan di dalam kehidupan kita ini nanti akan diceritakan oleh anak-anak kita, oleh cucu-cucu kita, oleh orang-orang yang hidup setelah kita. Ya, ini pasti akan terjadi, mau gak mau pasti akan sampai kepada kita. Ya, apabila tatkala kita masih hidup diberikan kesempatan kita menorehkan cerita yang baik, nanti anak-anak kita akan bangga dengan menceritakan daripada akhlak kita. Ya, mumpung masih ada waktu, jangan sampai kita ada celah, ada aib semaksimal mungkin, agar nanti kita diceritakan oleh anak cucu kita menjadi kebanggaan dan menjadi uswah, contoh bagi mereka semuanya. Ya, gitu. Jadi mulianya kita tergantung kita, hinanya kita juga tergantung kita. Apabila kita beramal soleh, maka kita akan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita beramal buruk, maka mau gak mau kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan salahkan orang kalau orang memandang kita buruk. Ya, jangan menyalahkan orang kalau orang tidak hormat kepada kita. Ya, karena Allah mengatakan, mahabbatun nasi ilaina biqadri mahabbatina ilallah. Diperhatikan. Cintanya orang kepada kita menurut cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan warna-warni perintahnya, dengan menjauhi warna-warni larangannya, maka otomatis orang tanpa kita suruh akan tumbuh cinta kepada kita. Wa khidmatun nasi ilaina bi qadri khidmatina ilallah. Berkhidmahnya manusia kepada kita menurut khidmahnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita berkhidmah kepada Allah SWT dengan kira sekarang berkhidmah ini, berkhidmah kita kepada Allah SWT dengan melaksanakan ketaatan, berkhidmah. Nanti kalau kita istiqomah berkhidmah kepada Allah Ta'ala, maka manusia bahkan mungkin jin dan hewan akan berkhidmah kepada kita. Ini perhatikan. Bahkan dunia seisinya akan bisa tunduk kepada kita kalau kita benar-benar berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dulu mendengar satu makalah yang luar biasa dari Sayyidina Ali. Yang makalah ini saya dengar dari para guru saya, Al-Allamah Sufi Al-Mu'allim Dimyati Ardini, guru saya ini. Saya mendengarkan satu makalah. Beliau menyampaikan, ya dunia, Allah Ta'ala itu berfirman kepada dunia, ya dunia, wahai dunia, man khadamani fakhdumi, wa man khadamaki fastakhdimi. Ini perhatikan. Jadi kenapa wali-wali Allah SWT tidak memberikan dunia, tidak sulit mencari dunia? Ini karena para wali Allah Ta'ala itu benar-benar berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perhatikan. Jadi kalau kita serius dalam beribadah, kalau kita serius dalam zikir, kita serius dalam ngaji, kita serius dalam ngaji saja, akan ditanggung rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan berapa kali saya jelaskan tentang masalah keistimewaan ngaji. Jadi kalau kita ingin dimudahkan rezekinya, ngaji, ngajar dan ngaji. Kata Rasulullah SAW, saya ulang-ulang hadis ini biar menjadikan dorongan, ad-dawa'il khair ilaina, sebagai pendorong baik untuk kita semua. Apa kata Rasulullah SAW? Man tafaqqaha fid din kafahu Allahu hammahu. Siapa-siapa yang belajar agama, siapa-siapa yang mentolak agama, barang siapa yang memperdalami agamanya, maka Allah Ta'ala akan cukupi dia apa yang ia inginkan. Ini bukan kata saya, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Man tafaqqaha fid din kafahu Allahu hammahu. Diperhatikan.
Siapa-siapa yang belajar, alhamdulillah kita berangkat dari rumah niat belajar. Ya, niat belajar. Ya, bukan niat mau makan, bukan. Makan nanti urusan belakang. Iya. Ya. Tapi sudah subuh ini harus makan tapi ya. Ini rezeki lain ini. Ya, gitu. Ini sudah dikasih makan gak mau hadir lagi, masya Allah kan sayang. Iya. Oh kan alasannya dingin, sakit, saya sakit saya. Saya lagi sakit juga. Ya semalam ada 3 jadwal. Pagi sudah ada tamu sampai pulang jam 5. Ya langsung maghrib berangkat lagi ke sini. Ya capek sama. Capek. Ya capek. Tapi beginilah di dunia. Ya man talabul ilma fa'alihi ayat aba. Siapa yang mencari ilmu harus mencapekkan dirinya. Kalau nggak capek nggak mungkin bisa dapat ilmu. Coba kira-kira capek nggak berangkat mulai jam 7 tadi? Capek kan ya? Capek, duduk terus capek. Walaupun ya dipersiapkan makan tetap capek. Begitulah di dunia. Iya. Dunia darut ta'awul anak. Di dunia ini tempat capek dan penat. Capek melaksanakan perintah Allah, capek melaksanakan aktivitas harian, capek semua capek. Bahkan tidur terus capek nggak? Nah, begitu. Jadi, man tafaqaha fid din kafahu Allahu hammahu. Barang siapa yang memperdalami agamanya, maka Allah Ta'ala akan cukupi keinginannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Maka Allah Ta'ala akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak pernah yang sangka-sangka. Makanya para kiai, para ustaz santai saja kehidupannya. Ya kenapa? Karena taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ngaji. Kalau ingin kehidupannya bahagia, kalau ingin kehidupannya itu penuh dengan rahmat dan maghfirah, ketollah mengaji. Mungkin seminggu sekali, mungkin kalau parah ya sebulan sekali. Ya, ngaji. Ini sudah suruh ngaji, yang nggak dimintain sumbangan, dikasih makan. Masya Allah kan ya. Kurangnya apa gimana? Iya, ini saya dari Sumedang ke sini kan dorongan kan ada makanannya. Kalau nggak makan nggak mudah kan kayak. Masya Allah, ngerti ya? Nah, kita alhamdulillah kita beri hidayah Allah Ta'ala untuk bisa mengaji. Jadi Allah Ta'ala berfirman kepada dunia, ya dunia, ya baik dunia, ya man khadamani fakhdumi. Barang siapa berkhidmah kepadaku, barang siapa yang tunduk kepada aturanku, barang siapa yang taat kepadaku, barang siapa yang menjauhi laranganku, fakhdumi, maka berkhidmahlah kamu kepadanya. Dunia suruh tunduk kepadanya. Ya gitu. Dunia suruh tunduk kepadanya. Kalau kita getol ngaji, getol sholawat, getol zikir, getol dan seterusnya, ada jawaban dalam Al-Quran. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, Allah pasti akan berikan untuknya jalan keluar daripada segala kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah pasti akan berikan rezeki kepadanya dari tempat yang tidak pernah ia sangka-sangka. Apa bertakwa? Melaksanakan ketaatan itu takwa. Ngaji itu makna daripada takwa. Salat makna daripada takwa. Sedekah makna daripada takwa. Sholawatan makna dari takwa. Semua kebaikan itu adalah makna daripada takwa. Paham ini? Ya, begitu. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan Anda diberikan keistiqomahan dan kita bisa mampu mengajak yang lain untuk ngaji. Iya, kalau nggak bisa berdakwah, tidak bisa ceramah di mimbar, tidak bisa mengajarkan kitab, ya begini. Ya, seperti Anda nih, mengadakan pengajian. Kalau mungkin nggak kuat, ngajak orang ngaji sama saja. Ya, karena dakwah itu bukan tugasnya kiai saja. Dakwah itu tugasnya kepada seluruh individu umat muslim. Ya, wajib. Ya, pertama mendakwahi kita sendiri. Bagaimana kita bisa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ini, paham? Ya, itulah sekelumit tentang masalah itu keistimewaan kita duduk di majelis ilmu. Sebagai penutup daripada ceramah ini, mudah-mudahan barokah
Gak usah lama-lama, yang penting ada ilmu yang kita bawa, Bu.